Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Fudola dengan NIM K4318061. Saya mengambil mata kuliah Permata Merdeka Belajar Endokrinologi di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang fertilisasi. Jadi, apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses peleburan atau fusi atau penggabungan antara sel telur dan juga sel sperma. Nah, fertilisasi pada manusia itu terjadinya di dalam saluran reproduksi perempuan. Nah, fertilisasi yang terjadi di dalam saluran reproduksi perempuan ini disebut dengan fertilisasi internal. Nah, di dalam vagina, enzim proteolitik akan mengubah lendir dalam semen menjadi cairan yang lebih encer, sehingga sperma menjadi sangat motil. Sperma akan bergerak dari vagina menuju uterus dan oviduct dalam waktu sekitar 1 jam. Nah, pada proses fertilisasi ini, beberapa sperma akan berusaha masuk melewati 3 lapisan sel telur menuju inti sel telurnya. Nah, ketiga lapisan tersebut itu ada corona radiata, itu berupa selubung dari sel-sel folikel, kemudian ada zona pellucida, dan juga membran plasma sel telur. Strukturnya bisa dilihat di samping ya, digambar di samping. Jadi, sperma itu untuk menembus ketiga lapisan pelindung sel telur tersebut, dia itu mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan di dalam akrosomnya. Nah, misalnya hyaluronidase. Nah, enzim itu untuk melarutkan senyawa hyaluronid pada corona radiata, dan akrosin itu enzim untuk melarutkan dan membuat lubang pada zona pellucida sehingga spermatozoanya dapat menerobos masuk. Nah, ketika satu sperma berhasil membuahi sel telur, atau terjadi fertilisasi itu, maka bagian permukaan sel telurnya akan melepaskan senyawa kimia ke zona pellucidanya. Nah, senyawa kimia tersebut itu berfungsi untuk mencegah sperma lainnya masuk ke dalam sel telur. Nah, selanjutnya ada kehamilan dan persalinan. Nah, tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa fertilisasi itu proses peleburan antara sel telur dan juga sel sperma. Prosesnya itu terjadi di dalam saluran telur atau tuba falopi. Nah, hasil fertilisasi ini itu berupa zigot, sebuah set dengan jumlah sel kromosomnya diploid atau 2N. Nah, selanjutnya pada saat bergerak ke arah rahim, zigot ini akan berkembang menjadi morula dalam waktu 4 hari. Pada saat itu, morula itu akan segera berkembang menjadi blastula. Perkembangan selanjutnya, sel-sel bagian dalam blastula itu akan berkembang menjadi bakal janin atau embrioblas. Nah, sel-sel bagian luar blastulanya akan berkembang menjadi trophoblas. Kemudian pada minggu kedua setelah pembuahan, blastula itu akan mengalami implantasi atau tertanam dalam selaput lendir rahim atau endometriumnya. Selama implantasi, sel-sel terluar dari blastosis yang disebut trophoblas tadi akan tertanam ke endometrium. Kemudian implementasi biasanya itu sempurna terjadi pada hari ke-11 atau 12 setelah fertilisasi. Nah, pada saat itu trophoblas itu akan mulai menyekresi human chorionic gonadotropin atau HCG. Itu merupakan suatu hormon yang berfungsi menjaga korpus luteum dari kehancuran. Dengan adanya HCG ini tadi, penebalan pada endometrium itu akan dapat dipertahankan dan menstruasi tidak akan terjadi. Nah, HCG juga dapat digunakan untuk keperluan tes kehamilan karena hormon tersebut sering ditemukan dalam urin orang hamil. Selanjutnya, keterangan pada gambar, bagian embrioblas itu akan membentuk 2 lapisan, yaitu lapisan luar atau ektodermis dan juga lapisan dalam atau endodermis. Nah, bagian permukaan dari lapisan ektodermis ini akan mengadakan pelekukan ke dalam atau invaginasi membentuk lapisan tengah atau mesodermis. Nah, proses ini disebut gastrulasi. Gastrulasi ini terjadi pada minggu ketiga biasanya. Kemudian perkembangan berikutnya dari ketiga lapisan dasar itu akan terbentuk jaringan, organ, dan juga sistem tubuh. Nah, hal ini terjadi mulai dari minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-8. Nah, periode ini biasanya disebut dengan masa organogenesis atau masa pembentukan organ. Nah, selanjutnya ini ada tabel organogenesis dan 3 lapisan dasarnya. Di situ ada lapisan dasar, kemudian ada organ-organ yang dibentuk. Untuk ektodermis, organ-organ yang dibentuk itu ada susunan saraf, hidung, mata, epidermis, dan kelenjar-kelenjar kulit.
Kemudian mesodermis, dia akan membentuk organ jaringan tulang, otot, jantung, pembuluh darah, getah bening, ginjal, kelenjar kelamin, dan juga limfa. Sedangkan yang endodermis, dia akan membentuk organ kelenjar gondok dan anak gondok, hati, pankreas, dan epitel yang membatasi kandung kemih, serta uretra, saluran pencernaan, dan juga saluran pernafasan. Selanjutnya persalinan. Selaput pembungkus embrio itu terdiri dari saccus vitellinus atau kantong kuning telur. Nah, kantong kuning telur ini terletak di antara amnion dan plasenta, merupakan tempat pemunculan sel-sel darah dan pembuluh-pembuluh darah yang pertama. Nah, selaput-selaput tersebut itu berfungsi untuk melindungi embrio terhadap kekeringan dan juga goncangan-goncangan dan membantu proses pernafasannya, ekskresi, dan fungsi-fungsi penting lainnya selama kehidupannya di dalam rahim. Kemudian yang selanjutnya ada amnion. Amnion ini berisi cairan, dia berfungsi untuk melindungi embrio dari benturan. Kemudian ada korion, itu merupakan membran ekstraembrio yang bagian paling luar yang akan tumbuh menjadi plasenta. Kemudian selanjutnya ada allantois, ini merupakan membran pembentuk tali pusar yang berfungsi untuk membawa darah dari dan ke plasenta. Nah, ini merupakan gambar dari selaput pembungkus embrio. Bisa dilihat di situ keterangannya ada plasenta, kemudian ada allantois, kantung kuning telur, juga ada pembuluh darah ibu, rongga amnion, amnion embrio, korion, dan filikorion. Sekian pemaparan materi tentang fertilisasi dari saya. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.